Latar belakang terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden Indonesia tidak terlepas dari peran MPR di dalamnya. Akhirnya, melalui dukungan dari partai-partai Islam yang menjadi poros tengah, Gus Dur dilantik menjadi Presiden Indonesia yang keempat. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang mengalahkan lawannya saat itu yaitu Hamzahas. Mereka keduanya pun dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Setelah Gus Dur dan Megawati menjabat sebagai pemimpin negara, mereka membentuk kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Persatuan Nasional. Selanjutnya ada susunan Menteri Koordinator atau Menko di bawah kepemimpinan Gus Dur. Yang pertama ada Menko bidang politik dan keamanan, ada Bapak Wiranto. Yang kedua bidang politik sosial dan keamanan ada Bapak SBY atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketiga ada Menko bidang ekonomi, keuangan dan industri ada Dr. Andus Kwik Kian G. Yang keempat ada Menko bidang perekonomian ada Dr. Rizal Ramli. Yang terakhir ada Menko bidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, yaitu pertama ada Dr. Hamzahas dan Profesor Dr. Basri Hasanuddin MA. Jadi kebijakan pertama ada pada bidang politik. Kebijakan politik Abdurrahman Wahid yaitu membubarkan Departemen Penerangan. Jadi pada Orde Baru Departemen Penerangan ini dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers. Oleh sebab itu, Gus Dur ingin membubarkan Departemen Penerangan ini agar kebebasan pers bisa terjamin. Selanjutnya, kebijakan politik yang menuai kontroversi adalah wacana akan dicabutnya ketetapan MPR yang tertuang pada TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Hal ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi. Dan yang terakhir, Gus Dur ingin membuka hubungan dagang dengan Israel, tetapi banyak penolakan dari para masyarakat. Bahkan Gus Dur sendiri sempat dianggap sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Yang kedua di bidang ekonomi. Nah, Gus Dur mengambil langkah strategis untuk mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia. Yang pertama yaitu pembentukan Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia yang dipimpin oleh Emil Salim. Yang kedua mencapai stabilitas ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi yang dimaksud di sini adalah nilai tukar rupiah yang mencapai kisaran Rp6.700 per US dollar. Lalu indeks harga saham gabungan mencapai 700 poin. Nah, yang ketiga ada peningkatan ekspor yang dimana ternyata nilai tukar rupiah yang rendah ini justru menjadi keunggulan Indonesia dalam kompetitif pasar global, terutama dalam komoditas ekspor seperti gas, minyak, dan hasil bumi lainnya. Nah, yang terakhir ini tidak mengandalkan IMF atau International Monetary Fund. Nah, Gus Dur mengambil langkah berani untuk tidak menerima bantuan lagi dari IMF yang selama ini menjadi pemberi pinjaman utama bagi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan keberanian Indonesia agar Indonesia bisa bergerak menuju kemandirian ekonomi. Yang ketiga di bidang militer, Gus Dur membuat perubahan besar di bidang militer dengan menetapkan beberapa kebijakan. Yang pertama ada supremasi sipil. Jadi Gus Dur menunjuk Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Saat itu Juwono Sudarsono merupakan seorang sipil pertama yang menerima jabatan tersebut di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi sipil dalam pemerintahan dan juga membatasi dominasi militer dalam politik. Yang kedua, pendekatan damai di Aceh. Jadi Gus Dur mengambil langkah melalui pendekatan kebudayaan dan dialog terbuka untuk menangani konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Nah, pada tahun 1999, Gus Dur mengeluarkan keputusan Presiden nomor 88 untuk membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh yang bertujuan untuk menyelidiki dan menangani semua kasus kekerasan yang terjadi di Aceh. Langkah ini diharapkan bisa menjadi awal dari rekonsiliasi dan perdamaian di Aceh. Di bidang hukum, Gus Dur merealisasikan pemisahan TNI Polri dengan menempatkan Polri di bawah Presiden, sesuai dengan keputusan Presiden
nomor 89 tahun 2000 yang sesuai dengan cita-cita Presiden Habibie. Lalu selanjutnya dalam bidang sosial dan budaya, Gus Dur memiliki beberapa kebijakan. Kebijakan pertama yaitu memulihkan hak para penganut Konghucu. Yang kedua, Gus Dur menetapkan Hari Raya Imlek menjadi hari libur nasional. Yang ketiga, Gus Dur menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Lalu yang terakhir, Gus Dur juga mencopot sejumlah menteri dan mengungkap menteri kabinet yang terlibat dalam KKN. Nah guys, kalian pasti sadar kan, Gus Dur ini turunnya sebelum masa jabatannya berakhir. Nah hal ini tuh karena dia tuh dapat 2 tuduhan. Tuduhan terlibat dalam kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Bulog Gate ini adalah penyelewengan dana milik Alul Yayasan Bina Sejahtera Badan Usaha Logistik. Sedangkan Brunei Gate ini adalah penyelewengan dana donasi dari Sultan Brunei, yang dimana donasi ini tuh tidak pernah tercatat dananya dan katanya sebesar 2 juta US dollar. Nah atas 2 tuduhan ini akhirnya DPR pun membentuk sebuah panitia khusus untuk menyelidiki Gus Dur. Dan walau Gus Dur tidak pernah terbukti keterlibatannya, MPR menggunakan kedua hal ini untuk memakzulkan Gus Dur.